welcome back again. Balik lagi sama aku Amelia di sini. And gimana nih buat tahun barunya kalian? Hore! Yeay! Happy New Year buat semuanya. Buat kalian yang ada dimanapun dan kapanpun itu, Happy New Year ya. Wah, senang banget nih udah masuk di tahun baru lagi aja. Udah pergantian tahun baru lagi aja kemarin kan. Mudah-mudahan tahun barunya kalian benar-benar dikasih kebahagiaan dan semoga semua yang kalian inginkan yang belum pernah kalian dapatkan di tahun-tahun sebelumnya ataupun tahun kemarin gitu kan, mudah-mudahan bisa terlaksana tahun sekarang. Dan tahun sekarang tuh bisa menjadi jauh lebih baik lagi dari tahun kemarin. Amin. Harus semangat ekstrak tahun baru nih. Amazing. Gitu. Tapi di tahun baru kali ini aku kayaknya akan membawakan hal-hal yang sedikit agak creepy gitu ya, bukan hal yang bikin seneng gitu, tapi nggak apa-apa lah ya, bertentangan juga. Yang penting intinya masih memeriahkan masih memeriahkan tahun baru, walaupun isi konten videonya bukan tentang memeriahkan ataupun tentang bahagia gitu, bukan, karena ini tuh tentang hal yang misterius and creepy. Oke, tanpa basa-basi lagi, aku mau langsung mulai aja nih ke videonya kayak gimana. Tapi buat kalian nih yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah, serta tekan tombol loncengnya, like-nya, comment, and share juga tentu aja. Yaudah, langsung aja kita mulai ke videonya. Tiap detik, tiap menit, tiap waktu itu akan ada kejadian yang berbeda gitu. Walaupun misalnya kayak aku sekarang lagi ngebikin konten, tapi di luar sana kali aja ada hal-hal yang mengerikan yang terjadi pada orang-orang di luar sana gitu. Sama halnya kayak orang-orang yang sedang menelepon 911. Kalian tahu kan 911? Jadi kalau orang luar itu ya, khususnya kayak orang-orang Amerika kayak gitu, nah kalau kalian lagi dalam keadaan darurat apapun itu, ataupun kayak butuh bantuan semisalnya, nah kalian tuh bisa langsung telepon ke 911 atau 911. Kalau di Indonesia sih telepon darurat kayak gitu beda lagi kodenya ya. Mungkin nanti aku akan cantumin di sini nih kode untuk panggilan darurat di Indonesia gitu. Karena tiap wilayah tuh beda kode panggilannya. Nah, kalau untuk 911 itu mungkin kita sering banget kita denger gitu kan, atau bahkan di film-film juga sering banget tuh ada adegan yang dimana mereka lagi kesulitan terus nelpon 911 gitu. Dan benar-benar gercep banget kan. Nah, ini tuh adalah beberapa cuplikan telepon dari orang-orang yang menggunakan jasa 911 yang dimana mereka memerlukan bantuan, tapi gak nyangka banget sih bantuannya kayak gimana yang mereka butuhkan dan kejadiannya kayak gimana. Langsung aja kita tengok nih ya. Nah, jadi video yang pertama tuh ada seorang perempuan yang bernama Kathy gitu dipanggilnya. Dia menelepon 911 untuk meminta bantuan memeriksakan karena katanya ada orang masuk ke dalam rumahnya, dan ternyata setelah dicek itu suaminya. Tapi letak creepy sama horornya di mana sih? Mulai aja. 911, what is your emergency? I think someone just broke into my house. Okay, what is the address, ma'am? And what city? Okay, so someone broke into your house? Yes, I heard glass break in my bathroom downstairs. I think someone came in through the window. Okay, do you live alone? Yes, I do. And you're in the house now? Yes, I'm in my bedroom. Are you safe in there? I think so. I'm upstairs. The door's locked. I haven't heard anything else. She's in her bedroom. The door's locked. Okay, and what's your name, ma'am? Kathy. So, Kathy, you were upstairs and the break-in happened downstairs. Yes. You're not on the same floor? Yes. I'm upstairs. Someone's in my house. Okay, hold on one sec. Don't hang up the phone, though. Just stay on the line with me. Okay. Two-story house, possible break-in downstairs. She is upstairs. Okay, Kathy, I have officers on their way now. Oh, thank you. And Kathy, do you have any pets in the house? I have a cat. I don't know where he is right now, though. It's okay, Kathy. Don't worry about him.
I need you to stay upstairs in your bedroom. I need you to try and stay quiet. Only speak when you are talking to me, okay? Okay. Perfect. You're doing great. So just the one cat? No dogs in the house that the officers need to worry about when they get there? No, there's no dogs, just my cat. Now, how long has it been since you heard the glass break in your bathroom? Well, about maybe 5 minutes ago. Okay, so this was about 5 minutes ago? Yes. Okay. I want you to stay calm, Kathy. Help is on the way. Okay, how long until they'll be here? They're on their way. Just a few more minutes. Okay. Oh my God! Kathy? Kathy, officers are pulling into your neighborhood now. Please wait for them to It arrive. was the mirror. Okay, I'm sorry. The mirror? Yes, the mirror in the bathroom is broken. I just opened the door and cut my foot on glass. But the window is fine. I don't think there's anyone here. Okay, Kathy. Oh, God. Kathy? Kathy? Keep talking to me. What's going on? There's a man in my bathtub. Oh, okay. What is he doing? Can he see you? No, I think he's asleep. But there's blood, and he's naked. Oh my God. Okay, Kathy? You said he's bleeding? Yes, from his ears. His ears? Okay. Paramedics are on their way as well. Wait, John? Do you know who he is? Who's John? Kathy? Kathy? Keep talking to me. Okay. Who's John? He's my husband. Wait, did you say your husband? You said you lived alone. I do. He died in 2001. Okay, Kathy, I need you to go back upstairs into your room. But he's not. Oh my God. He's not. Kathy, what? He's not him. But he has the same tattoo. I don't understand. What? He's younger. He's much younger. Like when we first met. Oh my God. Okay, officers are outside, Kathy. Can you go let them in? Kathy? Can you hear the officers? Kathy, are you still with me? Kathy, is that the officers I hear? Can you see them? Ma'am, I'm going to have you step out into the hallway, please. What is going on? Sir? Sir, can you hear me? Ma'am, how long has he been in this tub? I don't know. Yeah, ear trauma. I'm getting a slow pulse on you. 10:23. Okay. Thank you. Jadi sebenarnya pria yang ada di kamar mandi itu siapa ya? Awalnya kan si Kathy bilang kalau semisalnya ada penyusup masuk ke rumahnya gitu kan. Terus setelah dicek itu tuh adalah kayak dia di rumah sendirian gitu loh. Dia bilangnya dia di rumah sendirian pada awalnya. Terus tiba-tiba setelah dia cek itu tuh ternyata suaminya. Tapi setelah dia teliti lagi, dia lihat-lihat lagi dengan detail, itu bukan suaminya. Katanya usianya juga jauh lebih muda dari dia gitu. Jadi si suaminya yang ada di kamar mandi itu setelah dilihat-lihat ternyata dia tuh jauh lebih muda daripada si Kathy. Harusnya kan kalau misal suami istri gitu ya,
Harusnya usianya tuh seenggaknya lah minimal sama kayak si Katie, ataupun mungkin juga lebih jauh lebih tua dari si Katie. Kalaupun emang lebih muda, ya nggak akan sampai muda beberapa tahun banget, paling juga kayak setahun, 2 tahun, 3 tahun lah kan mudanya. Tapi ini dia bilang kan itu tuh lebih muda, sama seperti di saat dia pertama kali ketemu sama si cowoknya, sama si suaminya. Berarti itu bisa beberapa tahun yang lalu dong, belasan tahun yang lalu, bahkan mungkin bisa sampai puluhan tahun yang lalu. Usianya kayak gitu. Dan lagi dia bilang itu bukan suaminya, dia nggak kenal, tapi ini suaminya. Terus kan ada kata dia di mana kalau suaminya tuh udah meninggal di 2021 yang lalu. So ini siapa? Terus setelah dicek sama si pak polisinya yang datang ke TKP gitu, nggak ada kata-kata kayak gimana dari si Katie-nya juga, tapi polisinya menemukan seorang pria gitu loh. Ya walaupun ada beberapa gelas pecah gitu, suara kayak gelas ataupun kaca yang pecah gitu, beneran ada pria. Dan katanya dia lagi ada ya trauma telinga gitu. Terus ditanya lah sama beberapa polisi ke si Katie-nya, berapa lama dia di sini? Dia bilang nggak tahu. Jadi maksudnya gimana sih? Apakah si Katie-nya yang nyakitin si suaminya karena ada gangguan mental atau kayak gimana? Terus si Katie-nya mengira suaminya udah meninggal, pikirannya tuh ngelayang ke tahun 2021 suaminya udah meninggal, padahal kenyataannya enggak, dia yang ngelukain. Atau gimana? Menakutkan sih, tapi jatuhnya malah jadi kayak teka-teki gitu, karena nggak tahu lagi kelanjutannya kayak gimana. Itu tuh suaminya bener kah, ataupun si Katie-nya yang ngalami gangguan kejiwaan kah, ataupun itu setan kah, ataupun pencuri kah, apa nggak tahu juga gitu. Merinding sih jadi petugas 911 kayak gitu kan. Oke, next deh mending ya. Oke deh, video yang ini tuh emergency banget sih, tapi lebih ke menyayat ke hati gitu, karena ya udahlah, lihat dulu aja. Charleston County Emergency Services Upper 29, location your emergency. Diane, Yeah, this is Caitlin. yeah. Bruce just got shot. Are you serious? Where? I'm serious. Bruce just got shot in the side. Hey, your mom is the operator. Your mom's the operator. Don't hang up. Press down on that wound, okay? She was in this. Okay, Carney, take a breath. Take a breath, okay? You can do this. You can do this, okay? Mom, he's puking. Mom, he's puking. Roll him on his side. Roll him on his side. Roll him on his side and clean it out. Guys, I want to talk to him before he dies. Bruce, talk to Mom. Put him on the phone. Bruce? Yeah. Hey, I love you. Now listen. Okay, Jesus is going to take care of you, okay? You'll be safe. You just need to calm down and just focus on that, okay? Bruce? Yeah. I love you, baby. Do you hear me? I love you. Oke, jadi menyayat hati banget gak sih? Gak kebayang kalau misalnya jadi seperti kayak si ibunya si Bruce gitu. Ibunya tuh adalah seorang operator 911, tapi terus tiba-tiba dia dapat telepon, dapat laporan yang dimana ternyata yang melapor itu mungkin tetangga si ibu tersebut gitu ya, melaporkan bahwa ternyata yang terluka, yang butuh bantuan adalah anaknya sendiri karena tertembak. Sedih banget sih. Ibunya yang ternyata adalah operator 911, tapi anaknya yang terluka gitu. Harus profesional juga dalam bekerja, tapi nggak bisa dipungkiri juga khawatir. Jadi kayak orang tua kalian kerja gitu loh, entah itu rumah sakit gitu kan, jadi dokter atau jadi pemadam kebakaran ataupun jadi apapun itu, yang dimana itu tuh bisa menyelamatkan nyawa seseorang, jadi polisi semisalnya. Tapi tiba-tiba ternyata yang mendapat laporan seperti itu, yang ternyata menelpon ke mereka, butuh bantuan mereka, ternyata adalah saudara ataupun anak kandungnya sendiri, atau bahkan mungkin orang tuanya sendiri. Itu gimana sih? Rasanya tuh kayak bener-bener wah. Apalagi kata-kata terakhir si ibunya bilang I love you gitu, terus anaknya juga balas I love you too. Ya mungkin si ibunya ngerasa takut kalau anaknya gak keselamatin dan gak bisa mengucapkan kata-kata terakhir gitu. Kelihatan banget sih, tegar banget si ibunya untuk bener-bener kayak ngejalanin profesinya tuh bener-bener dengan sangat baik, dengan profesional gitu loh. Harus kita apresiasi ya gitu para pekerja-pekerja seperti itu, relawan-relawan seperti itu, karena yang dimana mereka bahkan di saat keluarganya yang butuh pertolongan, mereka harus tetap profesional sama pekerjaan. Mantap. Ya udah, ya mungkin segini dulu aja lah video dari aku untuk menemani hari kalian saat ini. Tapi jangan sampai kalian terpengaruh nih gara-gara video ini jadi
takut gitu, padahal baru tahun baru kok ngerasa takut, enggak ya. Oke, mungkin kedepannya juga aku akan memberikan beberapa video-video cuplikan telepon-telepon mengerikan kayak gini, ataupun hal-hal mengerikan yang ada di internet kayak gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja pertemuan kita untuk kali ini, dan sekali lagi ya, Happy New Year. Yeay. Oke, kalau gitu aku Amelia undur diri, dan aku mau mengucapkan thanks for watching untuk kalian yang udah tonton dari awal sampai akhir, and see you next time. Bye bye.